dapat circle, bahkan Onyx bisa ngezoning out Ion yang akan datang dari bagian belakang mereka. Tapi ya Kak ya, berarti prediksi aku bener. Oh. Water treatment. Iya kan? Oh, dari tadi seneng-seneng senyum-senyum gara-gara prediksi bener ya? Betul. Oke. Dan juga nampaknya ada pergerakan juga dibangun kembali oleh seorang Ken yang berusaha YOLO. untuk break the way rotasi dari arah seorang Mineral. Tapi nampaknya tadi tappingan peluru panas dari arah seorang Ken belum mampu menghentikan langkah rotasi dari arah Team Zone. Yes, malah ada yang bonyok tuh. Super Una tiba-tiba tertakedown, terknockdown oleh Blue Zone yang menyakitkan. Poundbeat juga dia berhasil diamankan oleh tim NFT. Ini udah mulai bonyok. Satu persatu tim yang kita lihat tadi begitu komit dalam melakukan fight. Saking komitnya sampai lupa untuk gerak ke arah play zone. Iya betul. Dan ini berarti banyak banget yang harus mereka amati kembali dari segi tim-tim lain yang masih tersisa, dari segi Blue Zone juga yang akan semakin mempersempit lagi ruang gerak mereka. Dan kali ini nampaknya dari Genesis Dogma, mereka akan coba lebih objektif lagi, mereka akan coba memutar, menusuk dari arah bagian utaranya. Yes, ini baru kelihatan ya, agak ada sedikit perbedaan dari GD gitu. Mereka terlihat bermain dengan lebih sabar. Biasanya mereka agak-agak tusuk-tusuk tengah, tapi kali ini mereka benar-benar sabar nungguin zona, nungguin circle. Mereka nggak buru-buru untuk melakukan fight. Kayaknya yang mereka kejar nih, yang mereka kejar mulai dari hari ini atau nanti sampai di hari terakhir nanti, mungkin dari segi placementnya mereka dulu. Karena mereka bisa dibilang placementnya nggak terlalu bagus loh untuk beberapa hari ini. Iya betul banget, dan juga sekarang bahkan dari arah Fnatic juga cukup low HP-nya, hampir aja juga bisa take down posisinya oleh seorang Daybot. Dan akhirnya Daybot juga akan segera bergerak lagi karena dia juga belum masuk ke arah bagian circle dan akan coba melihat lagi, memanteki lagi pergerakan dari arah tim Alter Ego. Betul, sudah mulai dipantau-pantau. Tentunya Alter Ego bakal memaksakan bergerak dengan menggunakan bagian tersisa Daybot. Ada commit spray dari seorang Daybot, namun belum ada peluru yang masuk terlalu banyak. Ini memaksa Daybot harus bergerak kembali untuk masuk ke area yang begitu aman karena pemain dari GD yang lainnya juga mendapatkan tekanan karena Alter Ego menuju ke bagian sana. Booms langsung menuju ke arah mobilnya, bakal tembakan dari bagian belakang, namun Booms ter-take down oleh Fnatic. Sebuah movement yang terlambat dari Booms membuat GD kehilangan satu anggota mereka. Yes, betul loh. Dan sekarang ternyata dari Alter Ego hanya menyisakan 2 player aktif mereka, yaitu dari Super Una dan juga Fnatic, yang ternyata juga dihalangi pergerakannya oleh seorang Satar yang mendapatkan knockdown-nya tadi karena seorang Fnatic hanya menyisakan last man standing dari arah seorang Super Una. Dan Super Una pun semakin terpimpit lagi ke arah circle, juga semakin mendesak posisi dari arah tim Alter Ego. Betul, bahkan Fnatic sudah dipulangkan ke arah lobby, tinggal Super Una aja yang akan menjadi pilar terakhir dari Alter Ego. Namun di sisi lain, Zone berhasil mendapatkan 5 elimination dan Boom yang tadi mengganggu cukup banyak tim. Kali ini mereka diganggu oleh Aura. Dimana tadi kalau nggak salah mereka ngedapetin satu pemain dari Aura nggak sih? Aura, Boom tadi, iya betul banget. Dan juga dari arah No Mercy, melihat pergerakan begitu bebas dari Ken. Beda tim. Beda tim. Gua lupa itu yang game sebelumnya. Oh, Apa beda yang mana tim. tadi ya? Gue kayaknya agak lupa. Tadi ini mana yang dia surprisein di awal-awal ya? Gila, gue short the memory banget kayaknya Voin. sekarang. Astagfirullahaladzim. Iya, betul, Voin di Sanho kan? Voin. Ya. Sanho, gue lagi bahas Miramar. Lagi bahas Miramar. Kita kenapa gak Kita jawab kenapa ya? jadi begini amat ingatan kita? Astagfirullahaladzim. Aduh, saking recall malah jadi salah recall gitu ya. Salah mengingat ingatan yang sudah terjadi ya guys. Ya. Oke, DU sudah mendapatkan compound mereka. Dari tadi mereka nggak pindah terlalu jauh karena memang mereka tersupport terus oleh zona-zona berikutnya. Bahkan sampai sekarang juga mereka sangat tersupport. Nggak butuh gerak terlalu banyak dari tempat mereka saat ini. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya Iyo lihat nyaman banget, tapi ada granat yang connect dari seorang Flippy yang berhasil bisa menemukan satu player dari arah tim Bonafide. Akan coba dicari dan bahkan udah di-confirm juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim NFT. Bahkan Bonafide langsung dipulangkan juga di posisi yang ke-14. Betul, ini akan ngebuat game terakhir menjadi penentuan untuk Bonafide apakah mereka bisa membalas poin dari Alter Ego atau enggak. Karena Alter Ego sekarang masih hidup, posisi mereka masih di atas dari Bonafide di peringkat pertama. Yes, betul, tapi posisi Alter Ego juga nggak cukup aman-aman banget karena kan hanya misalkan last man standingnya dari arah seorang Super Una. Tapi kita lihat juga ada Void yang berkomit 4v4 nampaknya antara Onyx dan juga DG, dimana dari arah Flyboy dan juga Ratchet akan menjaga bagian kanan, sementara itu dari arah Rosenzi dari arah bagian lantai duanya berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah seorang Miliano. Gila, kekeran api tadi yang tiba-tiba keluar begitu aja namun hanya sebentar. Tapi kali ini commit fight bakal segera terjadi di mana Rancid sudah berada di bagian luar dari rumah panjang yang dikuasain oleh Onyx Esports. Menahan di bagian dalam tentunya masih terhalang dengan sebuah dinding yang cukup tebal dan agak sedikit bingung malah Rancid kebakar. Panas tapi Rancid tentunya masih bisa diselamatkan. Ion datang dari belakang. 3-way showdown di bagian rumah ini. Wow, Ion bisa menjadi backstabber yang sukses nampaknya antara Onyx dan juga DG, tapi lihat ada Free Fire yang terus dilontarkan dari arah Rosenzi berusaha untuk mengganti dengan mode FPP-nya mendapatkan knockdown ke tim DG, tapi masih belum ada knockdown yang didapatkan oleh dua tim yang berbeda dan itu dia nampaknya gak bisa didapatkan oleh Joe Breaky dan knockdown ke tim
DG dan akan dibicara lagi diganti. Jejeran. 2 second dari Weapon dan rolling shot dari Joe Branky. Mendapatkan player kedua walaupun di Oh counter my kembali God. posisinya oleh player dari tim DG. Betul, Joe Branky benar-benar menggocek di bagian pintu, tentunya berhasil mendapatkan 2 namun tidak untuk yang ketiga. Tapi kali ini dari arah DG bertahan di bagian dalam, masih berupaya untuk melakukan revive. Masih ada 2 player aktif, keluar Rancid ke arah luar dari rumahnya, namun Rancid kembali lagi masuk ke bagian dalam. Sementara di luar ada satu pemain yang masih menunggu, belum ada tembakan yang dikeluarkan oleh seorang Rosesi. Masih bersabar Onyx, tidak buru-buru karena menyisakan 2 pemain saja. Rosesi benar-benar bersabar, akan segera keluar tembakan dari bagian dalam. Rancid masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Rosesi, bahkan lincah sekali Rosesi bergerak karena belakang wallnya. Satu orang kembali keluar, pro shoot yang gagal karena ada follow up dari bagian kiri juga. Sandwich position, dan kali ini DG masih bisa bertahan dengan ketiga anggota mereka. Sementara Onyx hanya selamat 1 pemain saja. Yes, betul. Dan juga lihat granat yang begitu matang akan coba dilontarkan ke arah bagian depan, tapi nampaknya Nerpek masih bisa menghindari granat dilontarkan dari arah tim Aura, tapi malah terculik dari angle lainnya. Nampaknya Nerpeko pun juga harus puas di posisi yang ke-9 untuk tim RRQ Ryu. Mobilnya nyangkut, kalau gue sih panik, apalagi itu proses masuk ke dalam zona di mana semua tim juga sudah memiliki setupnya mereka masing-masing. DG di bagian lain ternyata mereka dipulangkan ke arah lobby, mendapat karma setelah mereka memulangkan satu tim di depan mereka. Dari Onyx dipulangkan, lalu DG akan menyusul. Zone juga sudah mulai menyusul menuju ke bagian lobby. 7 tim tersisa kali ini, dan Satar ini GD yang dari tadi bergerak dengan sabar, tiba-tiba udah mulai terkikis satu persatu anggota mereka. Tinggal 2 malah sekarang anggota mereka. Iya betul, dan bahkan dari arah Pinky juga masih berusaha untuk mendapatkan celah-celah sempit di arah bagian bawah vehicle yang ditempatin oleh tim Aura untuk dirikan sebuah fartingan, walaupun dari tapping-tappingannya masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Dan seperti dari arah Jaeger terbuka dengan begitu bebas Free shot, pergerakannya, dan ada free cuy. shot dari arah seorang Zai. Betul, tadi angle yang betul-betul free banget, tapi masih tercover dengan adanya sebuah forcing mobil di sekitar Aura, plus smoke yang menutup angle dari arah Zai. True the smoke yang masih belum mampu untuk memulangkan Aura ke arah lobby. Ada follow up juga dari arah SG yang lainnya karena hanya tinggal 2, tinggal Zai dan juga Pinky. Tapi Onyx, the last man tadinya terlihat dengan sangat jelas. Ion out of nowhere, dia memporak-porandakan tim yang tadi baru keluar dari fight yang ada di antara Onyx dan juga DG. Yes, betul, dan bakal lihat dari arah DU juga masih komplit dengan 4 player mereka dan masuk ke dalam posisi top 5. Tapi kali ini akan ada yang lebih komit lagi masih dari arah tim 3 Genesis Dogma, dan akan coba nge-cut rotasi dari tim Dewa United yang beriringan. Mereka melintas di tengah-tengah fight yang sedang terjadi. Betul, ini kayaknya agak sedikit bagus ya strategi dari GD. Mereka membiarkan DU lewat, DU masuk di tengah-tengah posisi yang tidak mengenakan. Karena di depan dari GD pun sudah ada tim yang menunggu loh. Iya, dan berarti dari DU juga nampaknya mungkin akan membuat nyaman dirinya untuk bisa menghindari fight terlebih dahulu, dan nampaknya akan udah mulai takut juga, dan kedatangan tamu dari arah tim Genesis Dogma dan di chill. Dan pergerakan begitu bebas dari arah seorang Street Point tertangkap juga, tapi backline-nya tidak terjaga dan sangat counter. Didapatkan oleh seorang Daybot yang berhasil bisa membalaskan rekan satu timnya, bahkan dari DU juga udah cukup. Cannot mampukah diselamatkan, mampukah bertahan, granatnya tapi mateng sih. granat yang begitu matang akan Mateng coba sih. dikokang. Bahkan terculik sudah Cannot last man standingnya dari arah angle tim Aura. Betul, Aura mendapatkan angle untuk mendapatkan satu pemain terakhir dari DU tadi. Bahkan Ion gak join the fight, tapi saat di bagian belakang sudah cukup low HP. Harus melakukan healing sekarang juga, dan ini dia momentum dari Ion untuk mengganggu pergerakan dari arah tim GD. Granat dari Misteri akan dilemparkan ke arah depan sana, ditujukan ke arah Daybot, tapi Daybot hanya splash damage yang diterima oleh seorang Daybot. Masih belum mampu untuk menumbangkan kembali anggota pemain dari tim GD. Yes, dan 3 tim tersisa, dan ini kalau misalkan kita melihat 3 tim yang tersisa itu nggak ada tim-tim yang benar-benar prima dengan posisi mereka, dengan jumlah player mereka. Hanya Ion yang diunggulkan dari segi kuantitas player dengan 3 player yang masih live, dan Rocky akan berusaha untuk mengumpulkan informasi lagi karena di arah bagian bawah masih ada Aura Jaden, dan di bagian depan mereka ada Genesis Dogma juga yang harus lebih diwaspadai lagi. Ini pergerakannya Ion bener-bener cerdik banget loh. Ketika dia pengen fokus ke arah tim Aura, mereka bakal tutup semua angle dari arah tim GD, dan last man dari Aura juga berhasil diamankan. Jaden dipulangkan ke arah lobby. 3 lawan 2, tentunya ini bisa dibilang jumlahnya seimbang antara GD dan juga Ion. Rocky sudah ngelock posisi dari seorang Satar, lemparan granat dari Satar masih belum connect menuju ke arah Rocky karena Rocky sudah mulai berpindah ke bagian lain, menjaga 2 angle yang memisahkan antara Ion dan juga GD saat ini. Daybot dan juga Satar punya tugas mereka masing-masing, sementara Ion melakukan split dengan kondisi 2-1 saat ini. Yes, 3v2 situation kali ini terjadi antara Ion dan juga Genesis Dogma, di mana dari kedua tim juga udah mulai spreading out ke kanan juga ke kiri, berusaha untuk menjaga angle yang lebih banyak lagi, informasi yang lebih luas lagi, dan smoke juga sudah mulai dimainkan nampaknya dari arah angle tim Ion. Betul sekali, dan Miseri lihat posisinya
Gak terlalu overpick, bersabar, bener-bener bersabar karena mereka tahu mereka unggul dari segi posisi. Satar butuh bergerak menuju ke arah debot kalau misalkan GD ingin masuk ke dalam zona untuk lebih nyaman lagi, sedikit lebih nyaman karena lihat Frenzy udah mengamankan tempat yang begitu enak, anti flank ketika misalkan nanti dari GD ingin ngeflank ke arah sebelah atas atau lewat jalur belakang dari arahnya Daibot. Yes, betul, dan apalagi kalau misalkan kita lihat dari arah bagian minimapnya ini Ion benar-benar menguasai circle banget. Mereka berusaha untuk menjaga area mereka dan mereka juga nampaknya nggak terlalu terburu-buru untuk bisa langsung mengambil inisiasi ataupun movement karena mereka tahu mereka diunggulkan, mereka punya circle, mereka punya zona, tinggal menunggu nanti GD aja yang keluar dari zona nyaman mereka. Betul, mereka pinter banget, mereka nggak buru-buru, mereka tahu yang mereka lawan adalah bukan lawan yang kaleng-kaleng. Betul. Tim yang pernah mewakili Indonesia juga di bagian PMGC, di turnamen PMGC di tahun lalu, di akhir tahun 2021, makanya bener-bener respect banget, gak langsung seradak seruduk sana sini, tapi mereka bermain dengan setup yang begitu cerdik. Iya. Itu respect fight sih menurut gua. Betul, dan juga dari kedua tim juga sama-sama berusaha untuk fronting, berusaha untuk sneaking masuk ke arah bagian circle peran tapi pasti, dan movement yang mereka lakukan itu benar-benar hati-hati banget. Bahkan gak ada satu player pun yang berusaha untuk memberikan informasi ke arah tim lawannya. Nggak ada yang overpick loh, Iya. nggak ada yang semuanya tertib. Dari Ion semuanya tertib, mungkin karena mereka udah pede banget bahwa oke, zonanya ke kita udah nge-secure tempatnya, ngapain kita buru-buru buat maju ke depan. Tapi lihat Frenzy masih penasaran dengan adanya smoke yang sudah mereka bangun juga, dan ada through the smoke percobaan dari Daibot, tidak connect sama sekali, dan Frenzy touchdown di sebuah pohon yang tipis. Wow, dan itu sukses tanpa adanya beberapa tembakan yang memasuki ke arah bagian armor dari sarang Frenzy, dan kali dari Satar dan juga Daibot. Oh, Mereka granat! berkombinasi, Oh, bukan. tapi granat dan smoke Itu ternyata diberikan Gua ke arah deg-degan Satar. banget, cuy. Deg-degan, Gua betul. deg-degan banget. Kalau itu granat udah pasti on point banget. Tapi ini pergerakan yang cerdik banget dari Ion. Mereka nggak mau ngebuang utility-nya untuk keunggulan dari arah GD-nya. Mereka lempar smoke-nya ke arah GD, membutakan vision dari GD, dan mereka bergerak sedikit untuk semakin dekat ke arah GD-nya. Yes, tapi Satar nggak ke distract loh dengan adanya lemparan. Kan kalau misalkan kita Dia sebagai udah awam lihat. pasti kaget, oh dia udah Dia lihat lihat tuh, wah, bentuknya. yang dilempar agak-agak peang nih. Smoke nih berarti. Smoke itu berarti aman. Wah, kok agak bulat nih, granat nih, pasti Wah. langsung pindah. Betul, tapi dari arah Frenzy juga nampaknya memegang kunci juga posisi dari arah tim Ion, karena dari Daibot diutus juga menjaga ke arah bagian Frenzy, sementara Satar menjaga angle-nya kedua player lainnya dari arah tim Ion. Ini feeling gue sampai circle 9 sih, semuanya sabar. Semuanya sabar, dan gue baru lihat kali ini di mana Ion tersisa 2 tim yang tersisa, mereka nggak serambangan. Iya, Lo inget di Irangel mereka Linda Ingat. Senal yang di sini Genforce-nya. betul. Terus di Miramar mereka juga terabas sana terabas sini, tapi mereka kali ini bergerak dengan begitu hati-hati, maka Rocky masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah spray yang lurus untuk langsung mendapatkan knockdown ke arah Daibot. Counter shoot dari Daibot juga begitu lengket ke arah Rocky. Iya, betul, dan nampaknya ada mulai bangkit juga, ada ada mulai bait. dipancing juga, ada bait movement yang dilakukan oleh kedua tim juga, nampaknya di mana Bizarre juga memberikan backup dari bagian kiri, di mana Frenzy dari emang arah busur kena. Frenzy Satar, tapi nampaknya di Satar pernah juga dilakukan, tapi Daibot akan coba didapatkan, tapi nampaknya Satar yang akan coba ditarget What? lebih dahulu oleh seorang Rocky tapi Rocky yang tumbang. menumbangkan 2 lawan 2, dan bahkan seorang Ion hanya misalkan last man standing di seorang Bizarre. Betul, ini sebuah respect banget yang dilakukan oleh tim Ion untuk menghadapi GD, karena GD mampu untuk memberikan sebuah counter ke arah tim Ion. Ion unggul dari setup, tiba-tiba kali ini yang mendekat untuk menuju WWCT adalah tim GD. Winner chicken dinner untuk Genesis Dogma di game yang keempat kali ini dengan berapa? 8 elimination. 8. Itu gue respect banget sih sama Ion. Respect banget sama Ion. Mereka tahu lawan yang mereka lawan bukan lawan yang sembarangan, Win. Bener-bener step by step banget, gak serambangan dengan posisi yang udah mereka unggulin dari awal tadi. Iya, dan juga tadi Rocky dia benar-benar nggak terlalu overpick. Dia tahu kalau misalkan dia bisa mendapatkan angle ke arah Satar, tapi dia tahu kalau misalkan dari arah lawannya juga seperti kata Kapasa juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Jadi dia nggak terlalu overpick, nggak terlalu overcommit, mereka bermain santai. Tapi dari GD, kita juga nggak expect dia bisa tiba-tiba langsung mengalahkan 3 player dari Ion. Ini pengalaman yang berbicara sih. Iya. Pengalaman GD berbicara banget. Mereka bener-bener ngebawa ilmu yang cukup banyak ketika mereka bermain di PMGC. Mereka bawa ke Indonesia. Walaupun kita ngelihat kayaknya untuk di beberapa hari kemarin mereka masih up and down banget. Ini mungkin termasuk satu sisi up-nya mereka saat ini. Nah, ini maksud gua momen pertamanya tadi. Boom, ngedapetin satu pemain, tapi AE. gua lupa di mana. Ternyata AE. Gitu. Terus kenapa kita bisa sampai ke sana? Oke. Gak ngerti. Iya. Lu yang bilang Sanok, gue juga bingung. Pas lu bilang Aura, bukan. Poin dan Aura itu di Sanok. Iya, yang fight Yang, di awal. yang lagi mau gue recall tuh ingatan gue di Miramar. Oh, yang barusan. pas di bukit-bukit. Oke, dan juga kita nge-recall lagi ingatan kita tentang highlights di Miramar kita yang kedua berarti. Betul, ini juga fight yang begitu seru sih antara Onyx dan juga DG, di mana tadi Joe Brenki
movement dia bener-bener bagus banget untuk ngegocek pemain-pemain dari Onyx yang hanya menyisakan seorang Cleon, tapi akhirnya Cleon pun terspot dan pulang ke lobby. Iya, dan juga Cleon memang dari awal dia memisahkan diri dari rekan player lainnya tim Onyx, dan ini benar-benar perjuangan yang benar-benar luar biasa banget, dan kita apresiasi banget dan respect untuk dua tim yang benar-benar mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Betul, semua harus